Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardina Rizky Amalia. Saya dari Prodi PG PAUD semester 5, NIM saya 1911070007. Saya akan menjelaskan mengenai makna profesional, landasan hukum, jenis kompetensi, dan tugas beserta tanggung jawab di dalam pengembangan karir PAUD. Di sini, makna profesional berarti seseorang yang menjalankan profesinya secara benar dan melakukannya menurut etika dan sikap-sikap profesional. Di sini, sikap-sikap profesional terbagi menjadi 4. Pertama, punya komitmen yang tinggi. Kedua, tanggung jawab. Ketiga, berpikir sistematis. Dan terakhir, penguasaan materi. Baiklah, pengertian dari berpikir secara sistematis artinya ia belajar dari pengalaman. Sedangkan penguasaan materi berarti dia sudah menguasai materi secara mendalam di dalam pekerjaan yang dilakukannya. Kemudian, saya akan menjelaskan pengertian dari landasan hukum. Apa itu landasan hukum? Landasan hukum merupakan melandasi atau mendasari, atau kata lainnya titik tolak. Sementara itu, kata hukum dapat dipandang sebagai aturan baku yang patut ditaati. Landasan hukum di sini dapat diartikan peraturan baku sebagai tempat yang berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu di dalam sebuah pengembangan karir PAUD. Baiklah, di sini ada beberapa landasan hukum menurut undang-undang. Yang pertama, itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian, yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mengenai guru dan dosen. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah. Pertama, dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 dan perubahan. Dan yang kelima, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan yaitu jenis kompetensi. Di sini saya mengambil 2 pengertian jenis kompetensi menurut 2 orang ahli. Menurut Charles E. Johnson dalam Wina Sanjaya 2005, dalam bukunya halaman 34, membagi kompetensi ke dalam 3 bagian, yakni kompetensi pribadi. Kompetensi pribadi yakni kompetensi yang berhubungan dalam pengembangan kepribadian seseorang atau personal kompetensi. Dan yang kedua, kompetensi profesional yakni kompetensi atau kemampuan yang berhubungan dengan penyelesaian tugas-tugas tertentu. Dan yang ketiga, kompetensi sosial atau biasanya disebut dengan social kompetensi, yang artinya di sini kompetensi yang berhubungan dalam kepentingan sosial. Dalam arti luas, kompetensi ini akan terkait dengan strategi organisasi, dan pengertian kompetensi ini dapatlah kita padukan dengan keterampilan dasar dan keterampilan baku, kemudian keterampilan sosial dan keterampilan mental. Dan pengertian terakhir mengenai tugas dan tanggung jawab.
Di sini pertama saya akan menjelaskan apa itu pengertian tugas. Pengertian tugas adalah sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang baik sebagai akibat dari jabatan yang ia miliki maupun yang diberikan oleh orang lain. Dan tanggung jawab adalah merupakan suatu hal atau seperangkat hal yang meliputi kegiatan yang mengikat seseorang dan bersifat wajib terkait jabatan yang dimilikinya. Jadi di sini tugas dan tanggung jawab memiliki kaitan yang sangat tinggi dan berjalan beriringan. Di dalam tugas dan tanggung jawab, seseorang harus memiliki komitmen yang tinggi, kemudian skill yang tinggi juga. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Saya tutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.